Halo sahabat Fometik, ketemu lagi dengan gua Alvin, seseorang yang mempunyai komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gua mau bahas pertandingan Liga 1 BRI babak ke-9, yaitu antara Barito Putra melawan Persija Jakarta. Kalau kita melihat pertandingan sebelumnya Barito Putra, mereka bermain imbang dengan Arema FC dengan skor 1-1. Kalau secara statistik nih, secara penguasaan bola mereka memang kalah Barito Putra dari Arema FC sebanyak 30%. Jauh ya. Tapi dalam hal kesempatan menciptakan gol ternyata jumlahnya sama di angka 7, dan tembakan ke arah gawangnya masih lebih baik dibandingkan dengan Arema FC, yaitu mereka mendapatkan 5 kali tembakan ke arah gawang. Secara serangan memang mereka kalah dari Arema FC, mereka hanya mendapatkan 68 kali serangan dan mereka hanya mendapatkan 33 kali serangan berbahaya. Ya memang di dalam pertandingan ini gue ngelihatnya kemarin Arema FC sedikit mendominasi ya. Nah karena memang strategi yang diterapkan oleh Arema FC sedikit ekstrim sih kalau menurut gue ketika mereka ketinggalan dari Barito Putra. Jadi Barito Putra berhasil unggul lebih dulu melalui tendangan bebasnya Renan Alves, dan itu membuat pemain Arema sedikit panik sih kalau menurut gua. Dan tapi sayangnya di menit-menit akhir babak kedua sepertinya pemain dari Barito Putra sedikit kehilangan konsentrasi dan akhirnya Arema FC berhasil menyamakan kedudukan. Nah, ini mungkin yang menjadi evaluasi ya. Mereka sudah unggul lebih dahulu, tapi ketika mereka diserang dan mereka bertahan cukup dalam, ya mau nggak mau konsekuensinya akan ada terjadi. Ya mau nggak mau mereka harus coba untuk keluar menyerang mungkin ya. Tapi akhirnya mereka tetap mencoba untuk bertahan, tapi akhirnya kebobolan juga akhirnya. Untungnya mereka berhasil masih mendapatkan poin seri di pertandingan kali ini. Nah kalau kita melihat pertandingan sebelumnya Persija Jakarta, mereka berhasil unggul dari Bayangkara FC dengan skor 2-1. Kalau secara statistik ya, secara penguasaan bola mereka sama-sama angkanya di angka 50%, tapi kesempatan menciptakan golnya Persija Jakarta lebih unggul dibandingkan dengan Bayangkara sebanyak 6 kali, dan 6 kali pula itu pula yang mengarah ke arah gawang. Luar biasa persentasenya. Secara serangan mereka mendapatkan serangan sebanyak 83 kali serangan, sedangkan serangan berbahaya lebih banyak Persija Jakarta, yaitu di angka 102 serangan berbahaya. Ya di pertandingan ini kalau gue melihatnya memang secara permainan Persija Jakarta unggul dibandingkan dengan Bayangkara Solo FC. Tapi mungkin yang perlu di-highlight di pertandingan kali ini ada beberapa kali ataupun beberapa momen lini pertahanan dari Persija Jakarta mengalami hilangan konsentrasi, dan bahkan mereka sempat melakukan beberapa kali kesalahan di lini pertahanan mereka sendiri, tapi untungnya pemain Bayangkara FC belum bisa memanfaatkan itu menjadikan sebuah kesempatan ataupun menjadikan itu sebuah gol. Ya itu mungkin perlu di highlight dari lini pertahanan dari Persija Jakarta yang masih kadang-kadang melakukan kesalahan kalau menurut gua. Dan golnya Bayangkara FC nya pun juga lebih ke arah serangan balik Bayangkara FC yang cukup solid, dan sampai akhirnya pun Ferrari cukup agak ketinggalan kalau menurut gue untuk menutup pergerakan dari Dendi yang berhasil menciptakan gol dari Bayangkara FC. Ya mungkin itu menjadi highlightnya di pertandingan kali ini. Nah kalau balik lagi ke pertandingan antara Barito Putra melawan Persija Jakarta, pertandingan ini akan dilaksanakan di kandangnya Barito Putra. Secara historik mereka sudah beberapa kali ketemu. Barito Putra berhasil menang 2 kali dari Persija Jakarta. Mereka bermain imbang sebanyak 4 kali. Dan Persija Jakarta berhasil menang dari Barito Putra dengan sebanyak 3 kali. Di pertandingan terakhir mereka bermain imbang dengan skor 1-1 untuk di Liga 1. Nah kalau kita melihat klasemen sementara sampai dengan saat ini, Barito Putra masih berada di zona degradasi, yaitu di peringkat 17 klasemen sementara. Mereka berhasil menang 1 kali, draw 1 kali, dan kalah sebanyak 5 kali. Nah sedangkan Persija Jakarta mereka saat ini berada di peringkat kelima. Mereka berhasil menang 5 kali, draw 2 kali, dan kalah sebanyak 1 kali. Kalau dalam hal produktivitas, angka Persija Jakarta masih sedikit lebih baik, yaitu di angka 1,38 gol per pertandingan, sedangkan Barito Putra di angka 1 gol per pertandingan. Sedangkan dalam hal kebobolan, angkanya Barito Putra tidak lebih baik dibandingkan dengan Persija Jakarta, yaitu di angka 2,43 gol per pertandingan kebobolannya, sedangkan Persija Jakarta di angka yang
cukup baik kalau menurut gue, di angka 0,62 gol per pertandingan. Nah, kalau melihat kondisi ini, ya kalau menurut gue sebenarnya harusnya Persija Jakarta bisa memenangkan pertandingan ini. Tapi memang salah satu faktornya adalah pertandingan ini dilaksanakan di kandangnya Barito Putra. Lini pertahanan Barito Putra cukup solid kalau menurut gue, tapi mereka kadang-kadang sepertinya hilang konsentrasi, dan sepertinya juga pemanfaatan dari bola-bola mati Barito Putra cukup efektif, dan mau nggak mau Persija Jakarta harus waspada akan hal itu. Dan itu mungkin yang harus diwaspadai dari Persija Jakarta, jangan sampai mereka kecolongan seperti dengan Arema FC dan akhirnya mereka tidak bisa meraih poin penuh di pertandingan kali ini. Tapi kalau menurut gua harusnya secara statistik dan secara performance yang sekarang lebih baik Persija Jakarta, menurut gua harusnya Persija Jakarta berhasil memenangkan pertandingan kali ini. Tapi nanti kita lihat seperti apa jalur permainannya, seperti apa ya, karena bermain di kandang lawan tuh sangat susah ya untuk meraih kemenangan, dan itu mungkin menjadi salah satu faktor yang harus bisa diambil oleh Persija Jakarta dan harus bisa dipelajari ketika dia ingin menjuarai Liga 1 BRI kali ini ya. Oke, terima kasih udah nonton video ini, dan lagi-lagi ya, gua nggak memihak siapapun, gua bersikap netral, gua hanya melihat dari statistik dan dari permainan pertandingan ini klub sebelumnya ya. Apa yang gue berikan adalah murni pendapat dari gue. Oke, maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.